Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Yeay, kita ketemu lagi di Impak Online hari ini. Sebelumnya Kak Kodi mau nanya nih, apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik, mama dan papa sehat semuanya ya. Nah, kira-kira adik-adik sudah siap belum untuk Impak hari ini? Sebelum itu, Kak Kodi mau nanya nih, siapa ya yang akan nemenin adik-adik hari ini? Ayo tebak siapa? Kakak dikasih tahu nih, yang akan nemenin adik-adik IMPA hari ini ada Kak Vika dan juga Kak Odi. Sebelum kita memulai IMPA hari ini, jangan lupa disiapkan terlebih dahulu Alkitabnya ya. Kita akan memulai IMPA hari ini. Nah, Kak Odi yakin banget nih masih pada ada yang ngantuk atau mungkin kekenyangan abis sarapan, jadinya masih pada kaku-kaku badannya. Supaya lebih semangat lagi Impa hari ini, kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk 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 berdiri. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Udah pada semangat belum? Atau masih pada lemes-lemes nih badannya? Nah, supaya tambah semangat lagi, kita angkat satu pujian lagi nih adik-adik. Kita nyanyi, aku gereja, kau pun gereja. Nah, masih berdiri adik-adik, kita gerakan semua badan kita. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Kita tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa menjalani hari yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun impak kami masih dilakukan secara online, tapi kami bersyukur tidak mengurangi sama sekali sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati impak kami sampai pada akhirnya. Biarlah adik-adik tetap bersemangat dan bersukacita dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi supaya lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi Big or Small. Kira-kira adik-adik masih pada inget gak nih? Yeay, kita nyanyi dengan penuh sukacita ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita angkat satu pujian, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku.
Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Sehingga kami bisa mengikuti IMPA online kami pada hari ini. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah adik-adik mampu mendengarkannya dengan baik. Dan setiap firman yang adik-adik dengarkan, adik-adik dapat lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga pada baik-baik ya di rumah. Pagi ini kakak akan menceritakan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, dibuka dari Ibrani pasal 11 ayat 1-7. Kalau adik-adik sudah siap, kakak akan membacanya. Dan adik-adik di rumah juga membacanya ya. Yang berjudul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Itulah pembacaan Alkitab kita pagi ini adik-adik. Kakak akan menceritakan cerita firman Tuhan yang berjudul Iman adalah Percaya. Adik-adik, pernah mendengar kata iman? Apakah adik-adik mengetahui apa yang disebut iman itu? Iman itu sebenarnya adalah percaya atau meyakini adik-adik. Namun perbedaan antara percaya dan iman, yaitu iman itu adalah sikap percaya yang ditunjukkan pada Tuhan Allah. Iman itu adalah sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah untuk kita. Iman itu pasti selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan bukan saja percaya bahwa Tuhan itu ada. Lebih dari itu adik-adik, percaya kepada Tuhan berarti kita mau mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, melakukan perintah Tuhan tidak selalu mudah. Seringkali kita merasa susah untuk melakukan perintah Tuhan. Ketika ada teman yang memarahi kita lalu bersikap kasar kepada kita, tidak jarang kita merasa marah. Karena marah kita melakukan hal-hal yang kasar. Padahal Tuhan Allah meminta kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Dahulu ada sekelompok orang yang sangat percaya, sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Namun ada orang-orang yang tidak suka dengan kelompok ini. Kelompok orang percaya dan beriman ini seringkali ditindas, diperlakukan kasar, dipermalukan.
Nah, adik-adik, surat Ibrani dikirim kepada mereka yang sedang ditindas dan diperlakukan kasar tersebut. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis surat ini. Tidak ada petunjuk dalam surat Ibrani ini tentang penulisnya. Tapi kakak percaya dan mengimani bahwa Tuhan memakai orang yang menulis surat ini. Tuhan memberikan hikmat atau kepandaian dan kecerdasan kepada dia, penulis surat ini. Dalam surat itu ada pesan supaya mereka tetap bertekun dalam iman, saling menjaga supaya tidak ada seorang pun dari mereka menjauhkan diri Tuhan Allah. Adik-adik, ada 3 tokoh Alkitab yang diceritakan di Ibrani 11 ayat 1-7. Yang pertama yaitu Habel. Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Pada satu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Habel memilih kambing domba yang sulung, kambing domba yang lahir pertama. Itu adalah iman, sikap percaya dari Habel. Habel memang bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan dan memberikan pun yang berlemak yang terbaik itu menurut Habel untuk Tuhan Allah saja. Yang kedua yaitu Henokh. Alkitab memberitahu kita Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bergaul dengan Allah menunjukkan pertemuan dengan Allah. Ini berarti adalah hubungan yang sangat dekat antara Henokh dan Tuhan Allah. Ini juga berarti kehadiran Henokh berkenan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tanpa perkenanan dari Tuhan Allah, bagaimana mungkin Henokh bisa bergaul dekat dengan Allah? Itu adalah iman sikap percaya dari Henokh. Dia mau dekat dengan Tuhan Allah, bergaul dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah pun berkenan, merasa senang, menyukai kepada Henokh. Yang ketiga adalah Nuh. Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang besar, karena Tuhan Allah akan membuat banjir yang sangat besar dan amat sangat tinggi sekali. Nuh mengerjakan perintah Tuhan Allah. Dia membuat perahu yang besar, padahal Nuh tidak tahu kapan banjir itu akan datang. Yang penting dia tetap membuat perahu besar itu. Nah, benar kan? Hujan itu datang dan menjadi banjir besar yang sangat tinggi. Kalau saja Nuh tidak mempercayai Tuhan Allah, tidak mau mendengarkan perintahnya, tidak mau membuat perahu besar itu adalah iman, sikap percaya dari Nuh. Dia mau mendengarkan perintah Tuhan Allah, dia mau membuat perahu itu walaupun dia tidak tahu kapan hujan dan banjir akan datang. Dia tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari 3 cerita di atas adalah hal-hal yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Salah satu cara berhubungan adalah dengan berdoa. Kita selalu memilih waktu untuk berdoa, bicara dengan Tuhan Allah. Yang ketiga, kita harus tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang keempat, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah dan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan. Adik-adik, apakah kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai wujud iman kita? Nah, itu cerita pagi ini adik-adik. Ada satu ayat yang kakak mau kasih ke kalian, yaitu dari Roma 10 ayat 17 adik-adik, yang bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah ayat yang harus adik-adik ketahui, yang
hampir sama cerita kita pagi ini. Semoga cerita iman pagi ini bisa adik-adik mengerti dan pahami ya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman? Ya, kiranya firman yang adik-adik dengarkan dapat adik-adik renungkan lalu adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga Kakak Vika yang telah membawakan firman hari ini. Nah, sekarang kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kita angkat satu pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan cerita pagi ini? Nah, cerita pagi ini kakak akan tutup dengan doa ya adik-adik. Sebelum itu, adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mulai ya doanya. Bapa yang di sorga, terima kasih atas penyertaanmu di ibadah online kami. Terima kasih telah menuntun ibadah online kami dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Semoga Tuhan lindungi kami dari aktivitas yang sedang kami jalani. Dan Tuhan mau jauhkan kami dari virus-virus yang sedang mewabah. Dan kami juga mau mendoakan negeri kami agar cepat dijauhkan dari virus-virus yang sedang mewabah, agar kami bisa kembali ke aktivitas kami seperti normal. Dan kami juga mau berdoa bagi adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah online kami, biar Tuhan lindungi mereka di mana mereka berada, agar esok harinya atau minggu depan bisa mengikuti ibadah online bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kami mengucap terima kasih. Haleluya. Amin. Wah adik-adik, gak berasa nih sudah berada di penghujung IMPA hari ini. Sedih sih, tapi jangan khawatir adik-adik karena minggu depan kita masih bisa IMPA bareng-bareng lagi. Walaupun IMPA kita masih secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacitanya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk IMPA hari ini kita tutup dengan suatu pujian Tuhan Allah beserta engkau. Semuanya berdiri ya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik,
kita akan mengakhiri IMPA online kita hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik jangan lupa untuk tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Nanti setelah di akhir doa, jangan lupa Bapak terima kasih ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ketika boleh Tuhan pimpin IMPA online kami pada hari ini. Bersyukur sekali walaupun kami masih melakukan IMPA-nya secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk IMPA bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kiranya firman yang telah adik-adik dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat buat adik-adik. Adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa menjadi garam dan terangmu bagi lingkungan sekitarnya. Tuhan Yesus mau jaga adik-adik selalu. Jauhkanlah adik-adik dari segala yang kurang baik. Dan kiranya Tuhan mau pertemukan kami kembali di waktu yang tepat dengan kondisi yang sudah membaik. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau pimpin kehidupan kami di 1 minggu yang akan datang. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA berikutnya.